maka semua itu adalah benar, tidak ada yang salah, ya. Dan bahkan tidak pernah Rasulullah itu salah ucap. Kita kan kadang mungkin terjadi salah ucap. Kita mau ngomong iya ternyata enggak, padahal maksud kita iya, begitu kan? Nah, kita mau ngomong A ternyata kita ngomongnya B, padahal maksud kita A bukan B. Itu terjadi pada kita. Tetapi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi. Ya, kenapa itu tidak terjadi? Hikmahnya, kenapa Allah tidak menjadikan itu ada pada Rasul, ada pada kita, tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hikmahnya agar semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada sedikit pun kesalahan, dan agar umatnya, kita semuanya meyakini 100% yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa meragukan sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mendengar sesuatu dari seseorang, ya, sesuatu yang kita dengar itu sesuatu yang baru, belum pernah kita mendengarnya, kita bisa saja tidak langsung percaya dengan orang itu, kan? Sesuatu yang kita dengar adalah sesuatu yang baru. Begitu kita mendengarnya, kita belum langsung percaya. Bahkan juga ada asumsi, kita mengatakan ini mungkin nggak benar ini, atau mungkin dia salah ucap, mungkin dia keliru, mungkin dia nggak sengaja ngomong begitu. Kan asumsi-asumsi seperti itu kan bisa saja mungkin, tetapi itu tidak berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah wajib kita yakini 100%. Lah kita kan enggak mendengar langsung. Ya, kalau kita mendengar langsung seperti yang didengar oleh para sahabat. Itu sahabat mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak sedikit pun ragu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sekarang posisinya kita kan nggak mendengar, kita cuman sampai kepada kita katanya ini hadis, kan begitu kan? Lah, ini benar nggak ini perkataan Rasulullah, kan begitu? Nah, di sini kemudian makanya para ulama menghukumi ini hadis ini statusnya sahih. Ini hadis ini hasan, ini hadis ini dhaif, ini hadis ini maudhu', katanya begitu kan? Nah, hadis-hadis yang sampai kepada kita yang statusnya sahih, artinya hadis tersebut itu sabit, itu dihukumi oleh para ulama bahwa hadis itu benar perkataan Rasul, bukan sesuatu yang maudhu'. Kalau maudhu' itu enggak benar, itu bukan perkataan Rasul. Ya. Ini hadisnya benar, ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis yang sampai kepada kita yang status hukumnya para ulama menghukumi bahwa itu adalah perkataan Rasul, maka wajib kita yakini adanya. Para sahabat, ya, begitu yakinnya mereka dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu, ya, Abu Darda, ketika itu terjadi kebakaran di Madinah. Kebakaran besar, rumah-rumah pada habis terbakar. Dan ini sahabat ini rumahnya ada di situ, di tempat rumah-rumah yang terbakar. Ya, secara logika rumahnya juga pasti kena.
Orang sekelilingnya udah kena, masa rumahnya nggak kena, kan begitu kan? Ya, yang lain udah kena, ini pasti rumahnya juga kena, udah di situ. Ini ketika itu sahabat ini tidak sedang berada di rumah. Ada orang yang berlari mengejar dia, mengatakan, rumahmu terbakar, rumahmu terbakar. Ngomong begitu, Pak. Rumahmu terbakar. Enggak, katanya. Ini udah dikasih tahu nyayel gitu istilahnya kan. Rumahmu terbakar. Oh, lihat sono, rumahmu terbakar. Sahabat itu dengan yakin mengatakan tidak. Ya, rumahku tidak akan terbakar. Itu udah terbakar di sana. Ya. Dia pun dengan yakin mengatakan rumahku tidak akan terbakar. Ya udah, ayo kita lihat sana. Pergilah mereka ke melihat rumahnya. Semua rumah ketika itu yang di sekelilingnya sudah habis terbakar. Rumahnya sendiri satu-satunya yang nggak terbakar, Pak. Padahal secara logika rumahnya juga akan terbakar itu. Ya, harusnya terbakar kan itu. Tetapi rumahnya tidak terbakar. Ini sahabat yang tadi menyampaikan kabar kepadanya bahwa rumahnya itu terbakar pun merasa heran dia. Kemudian dia bertanya, kenapa kamu yakin mengatakan rumahmu tidak akan terbakar? Padahal kamu kan gak melihatnya. Kok bisa kamu mengatakan rumahmu gak akan terbakar? Dan memang ternyata memang rumahmu tidak terbakar. Apa katanya? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini, ya ada doa zikir yang diucapkan di pagi hari, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dan menjaga hartanya. Tadi pagi sebelum aku keluar dari rumah, aku udah baca, maka aku yakin rumahku tidak akan terbakar. Apa itu doanya? Ada yang tahu, Pak? Bukan. Ini dari riwayat sahabat Abu Darda. Ya. Apa itu hadisnya? Bacaannya adalah Inna Rabbiyallahu allazi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun ashhadu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma a'udzu billahi alladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi min syarri kulli dabbatir rabbi akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini riwayat hadisnya. Orang yang membaca ini di pagi hari, maka Allah akan menjaganya dan menjaga hartanya. Orang yang membaca ini di malam hari, maka Allah akan menjaganya dan menjaga hartanya di malam tersebut. Maka karena dia mendengar itu dari Rasulullah, dia amalkan. Ini percayanya dia dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia amalkan itu dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang dia yakini itu terhadap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya enggak terbakar. Nah, ini hadisnya itu benar, Pak. Cuman kadang orang, saya baca tapi rumah saya kebakar juga. Nah, saya baca tapi rumah saya kemalingan juga gitu. Nah, ini perkara yakinnya ini terkadang.
Ya, beda keyakinan orang tersebut, ya, kuat keyakinannya atau tidak itu berpengaruh dengan hasil dari apa yang dia baca. Ya, zikir-zikir itu banyak. Itu para ulama atau para sahabat cuman baca Al-Fatihah sakitnya sembuh. Itu kan? Ada yang digigit ular, kemudian dibaca Al-Fatihah sembuh. Nah, kita baca Al-Fatihah berkali-kali nggak sembuh-sembuh kan gitu kan? Nah, itu beda. Ada seorang ulama, setiap ada orang yang sakit atau ada orang yang kesurupan, kemasukan jin gitu kan, cukup ditulis huruf nun di keningnya, di jidatnya ini ditulis huruf nun, sembuh, jinnya pun hilang keluar. Ya, ketika meninggal ini seorang wali ini, orang-orang ketika ada yang kesurupan bingung ini mau dibawa kemana ini, udah meninggal seorang alim ini. Kemudian mereka pun pergi ke tempat muridnya, minta diobati. Muridnya ini pun, apa ini yang mau saya buat ini? Karena dia selalu melihat gurunya kalau ada orang kesurupan ditulis huruf nun di keningnya, sembuh. Dia pun tulis huruf nun, nggak sembuh-sembuh, nggak keluar-keluar itu jin. Tulis lagi huruf nun lagi, nggak keluar-keluar, malah mengamuk jinnya. Tulis lagi huruf nun. Kemudian jin itu pun mengatakan, an-nun hiya nun walakin laisa min zinnun. Jin itu mengatakan itu nun sama hurufnya nun, tetapi yang nulis bukan orang yang memiliki sirnya nun. Jadi yang nulis beda khasiatnya. Ya, ini keyakinannya beda, ketakwaannya berbeda, maka beda hasilnya. Nah, intinya apa? Wajib kita meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perkara agama yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Karena itu adalah wahyu, maka tidak ada kemungkinan salah padanya. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa Rasulullah mungkin salah dalam menyampaikan perkara agama. Nggak boleh. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengatakan yang seperti itu, menganggap mungkin Rasulullah bisa salah dalam menyampaikan agama, orang ini telah jatuh dalam kekufuran. Kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang mengatakan demikian artinya dia telah meragukan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meragukan syariat berarti dia telah keluar dari Islam. Kita wajib meyakini syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah yang wajib kita yakini, azabul qabri, adanya siksa kubur. Jadi perkara siksa kubur ini termasuk di antara hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa ada siksa kubur. Di antara hadis yang masyhur yang banyak disampaikan terkait dengan hal ini, bahwa suatu ketika Rasulullah melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti dan meminta sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma. Kemudian Rasulullah, pelepah kurma yang masih basah. Kemudian setelah diambilkan, Rasulullah membelahnya jadi 2. Itu pelepah batang kurma itu kan kayak ini Pak, kayak pohon sawit itu kan, nah, kayak pelepah sawit begitu. Diambil, kemudian dibagi 2. Nah, yang satu ditancapkan ke kubur, yang satu lagi ditancapkan ke kubur yang satu lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'azzaban, keduanya sedang disiksa. Loh, berarti
ketika Rasulullah mengatakan keduanya sedang disiksa, ini menunjukkan bahwa ada siksa kubur. Kalau tidak ada siksa kubur, ya nggak akan mungkin mereka disiksa. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahwa ada siksa kubur. Innahuma la yu'azzaban, keduanya sedang disiksa. Allah Ta'ala menampakkan kepada Nabi kita Muhammad tentang apa yang berlaku pada dua orang tersebut yang ada di dalam kubur. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma yu'azzabani min kabiri ismin, qala bala. Ini dua orang ini disiksa karena dosa yang mereka anggap bukan dosa besar, padahal itu adalah dosa besar. Jadi orang tersebut disiksa karena melakukan perbuatan dosa yang mereka menganggap itu bukan dosa, atau menganggapnya itu dosa kecil, sepele, udah dibuat aja begitu, padahal itu adalah dosa besar. Apa itu? Rasul mengatakan, ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Ini yang satu disiksa karena dia ketika hidup suka mengadu domba. Ini orang mengadu domba ini kadang Pak nggak sengaja, istilahnya dia menganggap itu bukan adu domba. Karena dia ngomong aja begitu Pak. Apa yang didengar disampaikan, apa yang didengar disampaikan, apa yang didengar disampaikan. Tidak boleh semua apa yang kita dengar kita sampaikan, walaupun itu benar. Ya, dia dengar si fulan ngomong begini tentang si fulan, ya benar dia dengar itu, tetapi apakah apa yang didengar itu boleh disampaikan? Dia sampaikan kepada orang, tadi saya lewat dengar si fulan ngomong begini tentang kamu. Nah, itu namanya adu domba, walaupun dia menyampaikan kebenaran. Terkadang kan orang menganggap orang saya benar kok, orang saya nggak bohong kok, ya. Dosa itu bukan hanya sekedar bohong, tetapi menyampaikan sesuatu yang menyebabkan kedua muslim ini bertikai, maka itulah yang disebut namanya adu domba, naqlu qaulin. Ya, adu domba itu adalah menyampaikan perkataan orang lain dengan maksud ya supaya mereka bertikai. Lah kalau dia tidak ingin ada tujuan untuk bertikai, ya ngapain disampaikan itu? Ya, ngapain disampaikan? Kadang orang sengaja mencari-cari ini Pak, mencari-cari kesalahan itu kan, ya, untuk disampaikan supaya mereka bertikai. Terkadang orang melakukan hal tersebut mereka sengaja itu. Terkadang orang tanpa sengaja, artinya dia karena begitulah sifatnya. Setiap yang dia dengar disampaikan. Kan orang kan begitu, ada kebiasaan orang begitu ya. Nah, ini tidak sepatutnya, dan itu adalah dosa besar. Dan dia disiksa di dalam kubur gara-gara perbuatannya di dunia seperti itu. Rasul mengatakan sebagian orang menganggapnya itu bukan dosa besar, padahal itu adalah dosa besar dan menjadi penyebab dia disiksa di dalam kuburnya. Satu lagi, kenapa? Wa kana la yastanzihu minal baul. Yang satu lagi disiksa karena tidak istinja dari buang air kecil. Istinja dari buang air kecil, nah, kita bisa saksikan bersama banyak orang yang menyepelekannya. Buang air kecil sembarangan Pak. Ya, pinggir jalan tuh buang air kecil dia situ. Ya, emang istinja dia. Buang air kecil pinggir jalan itu Pak. Buang air kecil dia di belakang rumahnya. Buang air kecil dia di belakang pohon sana, di balik dinding sana. Itu emang dia istinja dia. Ya, habis itu udah selesai, pakai celana lagi kan begitu kan? Nah, mana istinjanya? Istinja itu apa? Istinja itu mensucikan najis yang keluar. Mensucikan najis yang keluar. Nah, begitu juga ada orang pipisnya di kamar mandi. Benar, pipisnya di kamar mandi. Ada air, ada. Tetapi dia habis pipis
dia tidak bersih membersihkan najisnya sembarangan, ya, nggak suci, sehingga najisnya itu belepotan kemana-mana, nyiprat kemana-mana, ya. Buang air kecil kamar mandi, tapi sol disemprotnya dan kemana-mana Pak, nyiprat kan, kena ke pakaiannya, kena ke kakinya, kena ke badannya, itu haram, ya. Itulah yang dimaksud tidak istinja, tidak menjauhi kotoran dari buang air kecil, dosa besar hukumnya. Makanya pipis itu harus hati-hatinya supaya pipisnya itu enggak nyiprat ke kita, enggak mengotori tubuh kita ketika kita istinja. Kemudian setelah istinja, ya, harus benar-benar bersih. Artinya jangan habis istinja kemudian udah pakai celana keluar lagi, berarti kan kotor lagi, dia mengotori tubuh. Makanya ada istilah disebut namanya apa itu istilahnya? Iya, berdehem-dehem itu apa bahasa Arabnya itu istilahnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Berdehem itu. Apa hukum berdehem atau yang semisalnya? Jadi tidak mesti dehem. Terkadang beda orang beda ininya Pak, beda apa yang harus dia lakukan. Ada orang yang cukup berdehem sudah keluar semua, ada orang berdehem keras-keras juga nggak keluar-keluar. Nah, iya, ya. Ada orang harus diurut dulu, ya. Ada orang harus ini dulu, gerak dulu dia, naik turun ya, gerak dia, ya. Jadi tergantung orangnya. Nah, jika dia buang air kecil, kemudian dengan berdehem atau tanpa berdehem, terkadang ada orang tanpa berdehem pun kencingnya sudah bersih semua. Orang yang seperti ini para ulama mengatakan sunnah berdehem. Jadi walaupun dia yakin ini tanpa berdehem sudah selesai semua itu kan, sudah bersih, dia disunnahkan untuk berdehem supaya apa? Supaya ya memang benar-benar meyakinkan dia benar-benar tidak ada lagi sisa najisnya, sudah bersih semua. Jika orang dengan atau jika orang harus berdehem baru bersih, kalau nggak berdehem berarti belum bersih gitu kan. Jika dia mengetahui, kita kan bisa mengetahui keadaan diri kita. Jika kita mengetahui bahwa ini harus dehem ini, kalau nggak dehem belum bersih, ya. Jika keadaannya seperti itu, maka berdehem itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah, ya. Hukumnya wajib. Karena apa? Tujuannya di sana apa tujuannya? Tujuannya yang ingin dicapai adalah bersih najis tersebut, tidak ada lagi yang keluar setelahnya. Bukan nanti setelah kita bersihkan pakai celana kemudian keluar lagi, ya. Nah, makanya dehem itu terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya wajib. Disinilah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa banyak orang yang menyepelekan ini, tetapi ternyata itu adalah dosa besar, dan karena itulah dia disiksa di dalam kuburnya. Kalau dibanding-bandingkan najis, ya kita tidak boleh melumuri tubuh kita dengan najis, ya tidak boleh kemudian ada najis dibiarin aja begitu Pak, ya. Orang yang buang air besar dia wajib istinja kan, wajib dibersihkan itu. Orang yang buang air besar, begitu juga orang yang buang air kecil juga begitu. Kalau ada orang buang air besar tidak disucikan, tidak istinja dia, tidak dibersihkan, apa hukumnya? Haram, berdosa dia,
Buang air kecil juga begitu, haram, berdosa. Ini kan sama-sama dosa ini. Tidak bersuci dari buang air besar dan tidak bersuci dari buang air kecil, sama-sama haram. Tetapi para ulama mengatakan dari dua keharaman ini, mana dosanya yang lebih besar? Yang lebih besar ternyata tidak bersuci dari buang air kecil. Itu lebih besar dosanya daripada tidak bersuci dari buang air besar. Ya sama-sama dosa ini, cuman kalau dilihat ini besarnya lebih besar dosa tidak bersuci dari buang air kecil. Tapi coba kenyataannya, tidak ada orang yang buang air besar kemudian nggak cebok, ada Pak? Hah? Ya ada juga, cuman kan rata-rata pada cebok semua kan gitu kan? Nggak ada, jarang orang yang mungkin nggak waras lah kita lihat buang air besar pinggir jalan, kan itu kan? Tapi kalau orang buang air kecil banyak kita lihat, itu kan? Yang nggak bersuci dari buang air kecil banyak, lebih banyak dari orang yang nggak buang air nggak bersuci dari buang air besar. Padahal secara dosa itu dosa lebih besar. Di sini yang membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa dosa ini banyak disepelekan oleh orang, menganggapnya itu kecil, menganggapnya itu biasa, padahal dia adalah dosa besar. Nah, iya, silakan Pak. Iya, yang berdiri. Ada lagi misalkan ada pakai plastik lagi, ya tidak terjadi cipratan. Iya. Nah ini kemungkinan bagaimana? Satu. Kedua punya masalah istinjanya ini. Kalau saya misalnya kan ada dekat sangat gitu, yang air itu di dinding. Ada yang pakai bukan pakai bensin. Iya. Itu kadang-kadang itu kan ada yang muncul nggak ada, tapi airnya di dinding pada air itu juga dikencingi gitu loh. Iya. Iya. Intinya tidak ada masalah orang yang buang air kecil jongkok atau duduk, ya, atau berdiri, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah orang yang buang air kecil kemudian tidak dibersihkan, atau buang air kecilnya nyiprat ke badannya kembali. Jadi kalau dia kencingnya berdiri di tempat yang biasa disediakan itu, tetapi aman, nggak nyiprat kemana-mana karena memang ada pembatasnya itu kan, ya tidak masalah. Kemudian kalau kita tidak menemukan air, bagaimana istinjanya? Pakai tisu. Jadi cukup dikeringkan aja dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada air najis itu yang kemudian nanti yang mengenai tubuhnya atau pakaiannya. Jadi kalau misalnya kita, ya ini udah mendesak ini Pak, mau cari toilet nggak ada toilet, kan itu kan? Desak ini ya gimana? Ya udah misalnya di balik pohon itu misalnya gitu kan, udah mendesak, gimana mendesak? Cari kamar mandi nggak ada, ya nggak apa-apa, ya. Tapi dimanapun itu tetap harus dibersihin gitu kan. Bukan artinya ini karena nggak di kamar mandi udah nggak perlu, udah habis itu udah langsung enggak. Ambil tisu, setelah itu kita keringkan, ya. Kalau nggak ada tisu gimana? Ya daun yang bisa mengeringkan, jangan daun yang berduri Pak. Ya, daun yang bisa mengeringkannya gitu kan. Ya pilihlah daun apa, ya. Jadi seperti itu Pak. Tidak ada masalah mau berdiri, mau jongkok, mau duduk gitu kan. Nah, tapi kalau perkara sunnahnya, sunnahnya itu jongkok, ya, perkara sunnahnya. Tapi kalau perkara bolehnya berdiri pun boleh, bukan haram. Kita tidak mengatakan bahwa buang air kecil
dengan berdiri hukumnya haram? Tidak. Kita tidak mengatakan itu. Boleh. Cuman perkaranya apa? Jaga kebersihannya, jangan sampai nyiprat kena ke pakaiannya. Ya, begitu juga yang jongkok juga kadang kalau nggak hati-hati nyiprat juga kan itu, Pak. Ya. Baik. Kemudian jadi kembali kepada apa yang disampaikan tadi, di antara yang wajib kita yakini terkait dengan makna syahadat yang kedua, meyakini akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah benar. Di antaranya adanya siksa kubur. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Kemudian wa na'imuhu, juga Rasul menyampaikan ada nikmat kubur. Maka wajib kita yakini di dalam kubur itu juga ada kenikmatan. Jadi dalam kubur ada kenikmatan, ada siksa. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nikmat kubur dan juga siksa kubur ini berbeda dengan nikmat atau siksa yang ada di akhirat. Berbeda. Jadi alam kubur dengan alam akhirat itu berbeda. Alam kubur itu nanti berakhir dia dengan datangnya hari kiamat. Dan siksa kubur itu juga orang yang disiksa di dalam kubur tidak kemudian disiksa selamanya atau tidak disiksa juga dia sampai datang hari kiamat. Lah kalau dia hidupnya di masa Nabi Adam sampai hari kiamat kan lama. Orang yang meninggalnya menjelang hari kiamat berarti kan cepat dia kalau disiksa kan gitu kan. Nah, bukan begitu. Bagaimana keterangannya? Para ulama mengatakan orang yang disiksa di dalam kubur, kalau dia disiksa sampai ini jasadnya hancur. Jadi mayat itu ketika dimasukkan ke dalam kubur, ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Seperti halnya kita saat ini, yang jasad kita ini ada ruh kita. Maka begitu pula orang yang di dalam kubur akan dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Namun bedanya di mana? Alamnya yang berbeda. Kita saat ini di alam dunia, sementara yang di dalam kubur mereka sudah pindah alam, disebut namanya alam barzakh. Jadi kalau kita pasang CCTV ya dia begitu aja keadaannya, bukan begitu kan? Tetapi dia kalau dia disiksa ya sedang disiksa dia. Kalau dia mendapat nikmat sedang mendapat nikmat, ya, karena alamnya alam berbeda. Namun keadaan dia di alam sana seperti keadaan kita yang saat ini jasad kita ada ruh. Kalau kita dapat nikmat, yang merasakan nikmat jasad dan ruh. Kalau kita dapat siksa, ya, yang merasa sakit jasad dan ruh. Bukan jasad tanpa ruh atau ruh tanpa jasad. Untuk apa itu? Ya, supaya kalau kita mendapat nikmat benar-benar merasakan nikmat. Kalau orang itu disiksa, maka dia benar-benar merasakan siksa. Karena kalau hanya ruh tanpa jasad, itu ibaratnya kayak mimpi. Kita kalau mimpi makan enak gitu kan, bangun-bangun masih lapar, Pak. Ya kan? Kenapa? Berarti nikmat yang dia rasa tidak benar-benar nikmat. Kenapa? Ruh saja tanpa jasad. Maka kenapa di dalam kubur dikembalikan itu ruhnya kepada jasadnya? Supaya dia kalau dapat nikmat benar-benar merasakan nikmat. Kalau dia disiksa benar-benar dia merasa siksa tersebut. Ketika hal ini disampaikan oleh Rasulullah, sahabat Umar bertanya, "Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah?" Apakah ketika itu nanti akal kita yang dimaksud adalah ruh akan dikembalikan lagi? Rasul mengatakan, "Na'am kahayatikumul yaum." Iya, seperti keadaan kalian saat ini. Berarti sama,
kita ini ada ruh, ada jasad. Kalau dicubit sakit, kalau dipukul sakit. Nah, begitulah nanti keadaan orang yang di dalam kubur. Sampai kapan dia disiksa? Hatta bilal jasad, sampai jasadnya hancur. Nanti orang tersebut ya, jasadnya akan hancur di dalam kuburnya. Semuanya hancur, yang tersisa cuma satu yang tidak akan hancur. Ya, ini daging hancur, tulang hancur. Tulang ini pun hancur nanti itu, Pak. Ya, tidak utuh. Tulang juga akan hancur. Tapi ada satu bagian yang tidak akan hancur. Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan dari situlah kemudian nanti Allah taala membangkitkan jasad-jasad orang yang mati tadi yang hancur dikembalikan. Dari situ apa namanya? Ajbuz zanab. Namanya ajbuz zanab. Apa itu? Itu ada tulang kecil di tulang ekor kita ini, Pak. Ya, di bawah tulang ekor kita ini ada tulang kecil bulat, ya. Itu tidak akan hancur. Jadi seluruh tulang belulang kita nanti hancur jadi tanah, namun dia tidak hancur. Ada kecil, ya, namanya ajbuz zanab dalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia nggak tahu itu, Pak. Ya, itulah tulang kecil yang posisinya di mana? Di bawah tulang ekor kita ini. Allah Ta'ala menjaganya tidak akan hancur. Jadi dia sampai hari kiamat nggak akan hancur. Kemudian dari situlah Allah membangkitkan jasadnya kembali dari ajbuz zanab itu. Nah, ketika jasadnya sudah hancur, baru yang disiksa berhenti, tidak disiksa lagi. Tetapi siksaannya nanti dilanjutkan. Jika dia tidak diampuni oleh Allah, nanti di akhirat. Ya. Ini ruhnya tidak lagi ada di dalam kuburnya. Ruh orang-orang mukmin akan ditempatkan di satu tempat namanya Illiyin. Sedangkan orang-orang kafir ruhnya akan ditempatkan di satu tempat namanya Sijjin. Kan itu disebutkan dalam Al-Qur'an Illiyin, Sijjin itu kan. Nah, Illiyin itu apa? Tempat ruhnya orang-orang mukmin setelah jasadnya hancur di dalam kubur. Ruhnya dipindah ke sana. Orang-orang kafir setelah jasadnya hancur di dalam kubur, ruhnya dipindah ke satu tempat namanya Sijjin. Disitulah mereka menunggu datangnya hari kiamat. Datang hari kiamat, ini jasadnya dikembalikan, dibuat lagi, diciptakan lagi oleh Allah, dikumpulkan lagi. Kemudian jasad yang sudah dikumpulkan lagi itu utuh kembali, Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya. Kembali lagi ruhnya, hidup lagi, ya. Kemudian dikumpulkan di satu tempat yang disebut namanya mahsyar. Orang yang mendapat nikmat di dalam kuburnya, maka dia pasti akan mendapat nikmat nanti di akhirat. Artinya orang yang diberi nikmat kubur pasti selamat di akhirat, nggak akan mendapat siksa di akhirat, nggak akan masuk neraka, dia pasti masuk surga, lolos. Tetapi orang yang disiksa di dalam kubur, orang mukmin yang disiksa di dalam kubur, di sini dia ada dua kemungkinan. Jika Allah tidak mengampuninya, maka dia akan mendapat siksa, dan siksa akhirat lebih dahsyat dari siksa kubur. Jika Allah mengampuninya, maka dia akan selamat masuk ke dalam surga. Tetapi Sayyidina Utsman ibnu Affan ketika dia ziarah ke makam Baqi', beliau menangis. Para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Kemudian beliau mengatakan dengan bait syair yang beliau sebutkan, "In tanju minha tanju min zi azimatin
wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Beliau mengatakan jika engkau bisa selamat di dalam kubur ini nanti, engkau pasti akan selamat di akhirat. Tetapi jika engkau tidak bisa selamat, artinya dapat siksa di dalam kubur, fa inni la ikhaluka najiyah. Artinya kemungkinan besar engkau juga tidak akan selamat di akhirat. Kemungkinan diampuni, tetapi kemungkinan besar dia juga akan disiksa. Silakan Pak. Tadi disampaikan bahwa jasadnya sudah hilang, siksa kubur hilang. Jadi kalau salah seperti itu. Jadi logika saya seperti ibu saya sudah meninggal itu 20 tahun. Saya selalu doa, ya Allah, dosanya jauhkanlah dari siksa kubur itu. Apakah begitu? Apa berhenti? Doanya pun tidak berhenti. Nah, jadi kan kita sebutkan tadi, orang yang mendapat siksa di dalam kubur, dia nanti di akhirat kemungkinan besar juga akan disiksa, tapi juga tetap ada kemungkinan dia akan diampuni, kan begitu. Nah, disinilah kemudian walaupun ini siksa kuburnya sudah berhenti karena jasadnya sudah hancur, kita terus berdoa. Kenapa? Karena dia masih ada perjalanan akhiratnya. Jadi kita berdoa supaya kalaupun dia disiksa, sudah selesai siksanya di dalam kubur, kita berdoa supaya di akhirat enggak disiksa lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh dia tidak mendapat siksa di dalam kubur, dia dapat nikmat, kita kan juga enggak tahu, ya. Kita berdoa supaya apa? Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya, karena surga itu berbeda-beda kenikmatannya, kan begitu, ya. Derajatnya berbeda-beda. Seperti itu Pak. Jadi bukan putus kita berdoa. Jadi seperti kita contohnya kita mirim surat Al-Fatihah. Iya, seperti itu. Oke. Silakan Pak. Perbedaan syahadat dengan syahadatain. Syahadat itu biasa disebut dengan makna syahadatain. Jadi sebenarnya yang benar itu syahadatan atau syahadatain, dua. Kan syahadatnya ada dua Pak. Syahadat pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dua syahadat. Dalam bahasa Arab dua syahadat itu syahadatan atau juga syahadatain, itu kan dua. Tetapi terkadang karena ingin meringkas cuman disebut satu aja syahadat, ya. Cuman maksudnya apa? Dua. Bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah cukup di situ, enggak. Tapi juga wa Muhammadun Rasulullah. Jadi syahadat dengan syahadatain ya bisa dikatakan sama saja, karena maksudnya syahadat itu adalah syahadatain. Begitu Pak. Baik, tadi silakan. Jadi alam ini kan ada alam kubur atau alam barzah. Ya. Dan juga alam akhirat. Di samping itu ada alam namanya alam roh, alam kandung, ya, alam dunia, baru lagi alam. Iya. Benar. Jadi alam roh itu sebelum mereka dilahirkan, ruh-ruh ini dikumpulkan di sana, alam ruh namanya. Kemudian baru dilahirkan, masuk dia ke alam dunia. Meninggal dia masuk ke alam barzah. Setelah dibangkitkan lagi masuk ke alam akhirat. Jadi barzakh ini diibaratkan oleh para ulama pintunya akhirat. Tapi belum kan itu kan, cuman sudah sampai kita ke pintunya. Menuju akhirat nanti setelah kiamat itu. Iya. Nanti setelah pada hari kiamat itu dibangkitkan kembali. Itulah masuk namanya alam akhirat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Mari kita tutup seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum